Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 34 ingin menjelaskan tentang self-efficacy dan pendidikan. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami dahulu. Yang pertama, ada Ahmad Rahmadi Rendra yang berasal dari Universitas Sriwijaya. Yang kedua, ada Aidil Putra yang berasal dari Universitas Gunadarma. Yang ketiga, ada Firda Fitratul Unsa yang berasal dari Universitas Negeri Malang. Lalu yang keempat, ada Imam Tantowi yang berasal dari Universitas Sriwijaya. Yang kelima, ada Jenny Karyati Simanungkalit yang berasal dari Universitas Bina Dharma. Lalu yang terakhir, ada Muhammad Nimantoro yang berasal dari Universitas PGRI. Baik, di self-efficacy dan pendidikan ini, kami memiliki 4 poin penting. Yang pertama itu ada urgensi. Pentingnya self-efficacy siswa pada pelajaran matematika. Lalu ada faktor pengaruh. Faktor yang mempengaruhi self-efficacy, manfaat-manfaat self-efficacy, dan meningkatkan self-efficacy. Baik, yang pertama ada urgensi self-efficacy. Pentingnya self-efficacy siswa dalam pelajaran matematika. Matematika merupakan salah satu pelajaran wajib yang harus diajarkan dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Matematika dianggap memiliki peran penting terhadap kemampuan dan pola pikir siswa dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Namun, paradigma yang terbangun di tengah masyarakat kita saat ini, yaitu bahwa matematika dianggap sebagai pelajaran yang sulit dan susah untuk dipahami. Pemahaman atau pemikiran yang mengatakan bahwa matematika merupakan pelajaran yang sulit harus dirubah dan diganti dengan pemahaman tentang matematika yang asik dan menyenangkan. Karena pola pikir dan pemahaman seseorang terhadap sesuatu akan mempengaruhi keyakinan orang tersebut. Ketika siswa sudah dicekoki dengan pemahaman bahwa matematika itu sulit dan menakutkan, maka yang terjadi adalah siswa akan merasa takut dan tidak yakin terhadap kemampuannya. Padahal keyakinan diri siswa terhadap matematika memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah dan prestasi matematika siswa. Jika keyakinan diri siswa kuat, maka siswa akan dengan mudah memahami dan menyelesaikan tugas matematika yang diberikan oleh guru. Namun, jika keyakinan siswa terhadap matematika lemah, maka siswa cenderung menghindar dan tidak mau berusaha untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Menurut Albert Bandura, secara umum, self-efficacy diartikan sebagai keyakinan diri seseorang terhadap kemampuan yang dimilikinya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Self-efficacy matematika memiliki pengaruh yang besar sebagai wujud dari kepercayaan diri siswa terhadap kompetensi matematika dan mempromosikan pembelajaran matematika serta prestasi matematika siswa ke tingkat yang diminati. Secara keseluruhan, Bandura menggambarkan bahwa perilaku dan motivasi manusia diperoleh dari keyakinan mereka tentang kemampuan mereka sendiri yang menjadi elemen kunci dalam latihan kontrol dan agensi pribadi. Siswa dengan self-efficacy matematika yang lebih tinggi akan lebih tekun dan teliti dalam menghadapi masalah matematika yang dihadapinya dibandingkan dengan mahasiswa yang memiliki efikasi diri matematika yang rendah. Untuk itu, guru harus lebih peka dan mampu mengarahkan proses pembelajaran ke arah peningkatan kemampuan efikasi diri siswa, karena keyakinan diri siswa memiliki dampak yang sangat besar terhadap minat dan semangat pembelajarnya, khususnya pada mata pelajaran matematika. Selain itu, self-efficacy merupakan salah satu afektif yang dapat mempengaruhi kemampuan kognitif dan psikomotorik siswa, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi guru dalam proses mengajar siswa di dalam kelas. Bandura dalam Face and Robots tahun 2013 menyatakan efikasi diri adalah keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk menggunakan sejumlah kontrol terhadap diri dan fungsi mereka, dan juga atas kejadian-kejadian yang terjadi di lingkungan. Singkatnya, efikasi diri merujuk pada keyakinan individu bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengerjakan perilaku tertentu. Efikasi diri tidak merujuk pada kemampuan yang berhubungan dengan kemampuan motorik, atau tidak berarti harus mengerjakan sesuatu terbebas dari rasa cemas, stres, atau takut. Pada akhir cerita, Dumbo memiliki keyakinan bahwa ia bisa terbang, dan ia berhasil terbang dengan menggunakan kedua telinganya, walaupun ia sempat mengalami ketakutan. Yang selanjutnya yaitu ada faktor pengaruh, faktor yang mempengaruhi self-efficacy. Nah, yang di sini ada 4 faktor. Yang pertama, pengalaman menguasai kemampuan. Yang kedua, social modeling.
Yang ketiga, persuasi sosial, dan yang terakhir yaitu kondisi fisik dan emosi. Di sini ada proses pertama, keberhasilan seseorang mengerjakan tugas yang sulit akan meningkatkan efikasi diri. Kesuksesan seseorang untuk menyelesaikan tugas seorang diri daripada tugas berkelompok juga akan meningkatkan efikasi seseorang. Lalu yang kedua ada efikasi diri seseorang akan meningkatkan ketika mengobservasi keberhasilan orang yang lain yang memiliki kompetensi yang sama. Yang ketiga yaitu persuasi dari orang lain bisa meningkatkan atau menurunkan efikasi seseorang dalam kondisi tertentu. Selain itu, status dan otoritas seseorang turut mempengaruhi efikasi terhadap individu. Dan yang terakhir, emosi yang intens dan kuat cenderung menurunkan kinerja seseorang dibandingkan dengan kondisi emosi yang tidak terlalu intens atau tegang. Manfaat self-efficacy. Manfaat self-efficacy yaitu pertama ada lebih semangat. Nah, hasil penelitian Zimmerman pada tahun 2000 menyatakan bahwa anak-anak yang memiliki efikasi yang tinggi akan lebih siap berpartisipasi, bekerja lebih keras, dan bertahan lebih lama, memiliki reaksi emosional berlebihan yang lebih besar dibandingkan dengan yang memiliki efikasi yang lebih rendah. Lalu yang kedua, emosi lebih terkendali. Penelitian Bandura pada tahun 1997 menyebutkan bahwa siswa yang memiliki efikasi yang lebih tinggi lebih bisa mengelola tuntutan akademik dan secara emosional akan memengaruhi dalam menurunkan kecemasan, stres, dan depresi. Lalu yang keempat, yaitu meningkatkan self-efficacy. Meningkatkan self-efficacy itu ada 3 cara. Mulai dari yang kecil, mulai dengan membuat target lebih kecil, maka pencapaian tugas yang lebih kecil akan membantu untuk menjadi katalis pencapaian tugas yang lebih besar. Mengamati orang lain. Individu tidak hanya belajar dari pengalaman langsung, tetapi juga dengan mengamati orang lain. Lalu ada melihat ke belakang. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan efikasi adalah dengan melihat pada pencapaian yang pernah diraih sebelumnya. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 34 tentang self-efficacy dan pelajaran. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung ditanya saja di kolom komentar. Jika ada salah kata dari kami mohon maaf. Dan jika ada perbuatan yang tidak mengatakan, kami juga mohon maaf. Kurang lebihnya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.